dari kelas 9F. Di sini aku mau berbicara mengenai pemuda sukses. Pemuda itu apa sih? Pemuda itu adalah sekelompok masyarakat yang akan memajukan negara kita. Jadi kita itu termasuk pemuda loh. Jadi sebagai pemuda kita tuh harus sukses agar negara kita maju. Lalu gimana sih caranya biar kita sukses? Nah, menurut aku kunci kesuksesan itu ada 5. Yang pertama adalah kemauan. Yang kedua adalah kemampuan. Yang ketiga adalah kesempatan. Yang keempat adalah konsisten. Dan yang kelima adalah doa. Yang pertama, kemauan. Kita itu harus mempunyai kemauan dari diri kita sendiri agar kita bisa mencapai kesuksesan. Contohnya kita bilang, aku pengen sukses deh, itu termasuk kemauan loh. Terus ada yang bilang, aku pengen jadi dokter. Itu kalau kalian punya cita-cita, itu termasuk kemauan. Dan yang kedua adalah kemampuan. Nah, dengan kemampuan ini kita bisa mewujudkan keinginan kita. Contohnya, jika kalian berpikir aku pengen jadi dokter deh. Nah, kalian itu harus mengasah kemampuan kalian di bidang kedokteran. Atau aku pengen jadi polisi. Nah, itu bisa dengan kalian mulai dengan disiplin, terus rapi, pokoknya tentang kepolisian gitulah. Nah, yang ketiga adalah kesempatan. Yang ketiga ini tuh maksudnya kalau ada kesempatan-kesempatan yang mungkin nggak bisa kalian dapetin lagi di masa depan. Contohnya kayak menjadi OSIS atau menjadi dewan penggalang. Nah, itu kalian harus mengikuti. Ada orang yang introvert, dia tuh nggak bisa ngobrol sama orang banyak. Nah, jadi untuk kalian tuh orang-orang yang introvert, kalian bisa mulai keluar dari zona nyaman kalian. Kalian bisa mulai ngomong di depan orang banyak. Kalian bisa membuat video-video yang mungkin bisa mengekspresikan kalian. Terus bergaul. Keluar dari zona nyaman itu kayak misal kalian itu nggak jago buat ngomong di depan orang banyak. Nah, kalian itu bisa coba-coba buat melawan rasa takut itu dengan cara mungkin kalau ada kesempatan berpresentasi di kelas, kalian bisa menjadi orang yang berbicara di depan kelas. Terus kalau ada acara, nah kalian disuruh untuk berpidato, itu kalian mau aja, soalnya kesempatan itu tuh nggak datang 2 kali loh. Terus yang keempat adalah konsisten. Nah, kalau kalian pengen sukses itu kalian harus konsisten. Kayak misalnya belajar, kalian itu harus konsisten juga dalam belajar. Jangan setengah-setengah ya, soalnya kalau setengah-setengah nggak mungkin dong bisa. Yang kelima ini yang paling penting sih. Harusnya tadi aku kata ke nomor 1 gak sih? Nah, yang nomor 5 itu doa. Kita tanpa berdoa itu sama aja bohong. Ada kata-kata berdoa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa berdoa itu sombong. Nah, jadi kita bisa membarengi berdoa dengan kemampuan kita. Jadi kita bukan cuma berdoa, tapi kita juga harus punya usaha. Dan kita juga kalau punya usaha itu berusaha itu tanpa berdoa itu jangan. Kalian harus usaha disertai dengan doa ya, oke? Tapi banyak loh orang-orang yang merasa malu buat mengekspresikan diri mereka. Contohnya seperti orang introvert, mereka kan nggak bisa tuh yang ngomong di depan orang banyak, atau mungkin mereka pemalu, terus mereka itu jarang terbuka sama orang. Nah, yang kayak gitu itu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Contohnya kalau kalian merasa
kok takut ya ngomong di depan banyak orang. Nah, kalian itu bisa memulai dengan belajar ngomong. Caranya kayak belajar cerita-cerita sama teman lah. Nggak mungkin dong kalian nggak bisa cerita sama teman. Terus kalau ada guru yang ngasih pertanyaan, nah kalian tuh bisa angkat tangan terus jawab gitu. Jadi kalian itu jangan cuma nyimak aja tuh di kelas. Aku tuh terkadang merasa heran kan sama orang yang bilang aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa. Padahal aslinya tuh mereka bisa, tapi mereka takut. Kenapa harus takut? Kita tuh harus buang rasa ketakutan itu. Kalau kita masih ada rasa ketakutan itu, ya gimana bisa dapat sukses? Gak bisa. Jadi kalian harus mengganti kata susah dengan kata tantangan. Jadi kalau kalian misalkan aku nggak bisa kerjain soal matematika itu susah, jangan. Kalian mengganti soal matematika itu tantangan buat aku. Nah itu kata-kata yang bisa membuat kalian menjadi lebih termotivasi untuk lebih berusaha. Apalagi sama orang-orang yang nggak jago matematika itu. Jadi kita itu jangan bilang susah, tapi kita bilang tantangan. Nah, ada tips juga nih biar kalian belajarnya tuh konsisten. Yang pertama, kalian itu harus jauhin HP kalian sejauh-jauhnya dari kalian. Karena kalau kalian ada HP di dekat kalian, sedangkan kalian belajar, itu kalian bisa ke distract, keganggu lah pokoknya. Jadi kalian harus membuang gadget kalian jauh-jauh, oke? Agar kalian bisa fokus dengan belajar. Terus yang kedua, kalian tuh nggak perlu loh belajar lama-lama kayak sejam, 2 jam, tuh nggak perlu. Bisa aja kalian cuma belajar 5 menit, terus kalian istirahat bentar, terus belajar lagi gitu. Soalnya kalau kalian belajar lama-lama itu belum tentu masuk ke otak. Lebih baik kalian itu bentar-sebentar, tapi kalian pahami isinya, bukan cuma membaca doang. Yang ketiga, kalian itu harus punya target belajar. Kalian itu harus punya target kalau aku harus bisa memahami ini, harus memahami ini, atau enggak kalau bisa pokoknya dalam waktu segini aku harus udah bisa memahami materi ini. Kalau lagi ujian kan banyak tuh siswa-siswi yang menggunakan metode sistem kebut semalam atau SKS dalam melakukan belajarnya. Itu salah, karena kalau di sistem kebut semalam pelajarannya tuh cuma nyangkut di otak tuh semalam aja, soalnya besoknya kita bisa lupa. Nah, caranya itu bukan sistem kebut semalam. Kita itu belajar inti-intinya, atau kita belajar jauh-jauh hari sebelum ujian itu, biar kita itu lebih hafal sama materinya, lebih memahami materinya. Jadi jangan menggunakan sistem kebut semalam. Lalu kalau lagi ada ujian, lebih baik kita tuh kurangin mainnya. Tapi kita juga bisa main kok, tapi ya jangan banyak-banyak main, banyak-banyak belajar. Tapi belajarnya juga jangan lama-lama, sebentar-sebentar aja, tapi dipahami. Bisa sih lama-lama, tapi kalian juga harus paham. Emangnya kalau kalian belajar lama-lama itu kalian masuk otak ya? Kalau aku sih enggak. Mungkin ada juga orang yang belajarnya tuh metode merangkum atau bikin catatan sendiri. Itu orang kreatif. Kalian juga di masa-masa sekolah ini jangan males-malesan. Kalian harus rajin mengerjakan tugas. Ya, karena kata guruku itu, apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Jadi kita itu harus rajin. Kalau hari ini kita rajin, masa depan kita juga akan cerah. Kalau kita males-malesan, apa daya masa depan kita? Gelap gulita? Enggak dong. Kalian juga gak mau kan masa depan kalian gelap gulita? No, aku sih gak mau. Jadi kita harus rajin belajar, sering mendengarkan guru di kelas, jangan main sendiri kalau di kelas, jangan ngobrol sendiri, dengerin guru. Gitu. Bukannya kalian males-malesan, gak mau belajar, ngobrol sendiri, rame sendiri. Nah, dari aku juga ada satu kalimat nih, yang berhasil itu bukan orang pintar, tetapi orang yang rajin.